Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah ya Hanan ya Mannan. Alhamdulillah nashkuruka ya Allah. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada kru dari Majelis Cinta, pengersa kesepuhan Kang Atai, kemudian Kang Ule, Pak Iwan, dan sekarang ditambah Pak Anwar sama Pak Arul yang alhamdulillah telah berbismillah untuk mengistiqomahkan kajian pada hari Sabtu dan Minggu insyaallah. Saya, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian diberikan tugas siang hari ini untuk mengguar, untuk mengolah, untuk membicarakan tentang satu tema yang sangat-sangat menarik, yaitu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah trigger bagi saya untuk tambah mencari, mengarah ke hal tema di atas. Bukan berarti saya sudah mampu dan bisa menyeimbangkan hal tersebut, tapi kita sama-sama berjuang mencari hal-hal yang ideal tentang tema tadi, antara dunia dan akhirat dalam satu suasana yang tawazun ataupun ada dalam keseimbangan. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, perlu diketahui bahwa dalam peradaban, dalam perjalanan sejarah manusia ini pun kadang-kadang ada dualisme yang kita bahas sesuai dengan konsentrasi dan zamannya. Kalau bahasanya dunia ataupun teori sejarah itu ada istilahnya Zeitgeist. Zeitgeist itu adalah makna lain dari jiwa zaman. Jadi saat ini memang ada kecenderungan mendikotomikan antara hal dunia dan akhirat. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dulu berbenturannya dalam peradaban, dalam percaturan dunia keislaman itu ada istilah mendahulukan mana kalam, mana dalil-dalil mantuk, kemudian yang dalil-dalil logis ataupun dogma dan juga akal. Kemudian lain lagi zaman berbenturan dalam dunia keumatan itu antara fenomena mana tasawuf, mana filsafat. Kita ketahui benturan tokoh di situ adalah tokoh Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd ya. Ada muncul kitab Tahafutul Falasifah, kemudian dibalas lagi dengan kitab Tahafutut Tahafut yang di dalamnya adalah perbenturan itu. Kemudian beralih zaman juga ke zamannya Jamaluddin Al-Afghani. Itu sudah mulai realistis antara spirit barat dan juga timur, antara spirit klasik Islam dengan moderat Islam. Itu juga banyak menjadi sebuah fenomena yang sangat-sangat menarik dalam kajian keumatan. Nah, sekarang kita coba mulai
apa istilahnya mulai banyak dibicarakan dan mulai banyak dikaji tentang kesesuaian antara dunia dan akhirat. Ada yang dunia doang, gitu kan, lupa ke akhirat. Ada yang di sisi lain akhirat saja, lupa ke dunianya. Nah, ini coba kita memasukkan teori takrib, ya, teori pendekatan untuk menyatukan antara dunia dan akhirat. Dari mana seperti apa dan wacana serta kondisinya bagaimana. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, kalau saya sangat-sangat simpel, kebetulan berangkat dari buku yang saya tulis, mungkin ini judulnya The Power of Ka'bah. Jadi buku The Power of Ka'bah itu salah satunya dalam perbenturan wacana tadi tentang kehidupan dunia dan akhirat. Salah satu isinya, 1/3 isi buku The Power of Ka'bah itu adalah ingin mensosialisasikan bahwa Allah menciptakan Ka'bah itu salah satunya adalah untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan juga akhirat. Wahai umat Islam, jangan lupa bahwa Mekah Ka'bah itu bukan hanya diadopsi secara spiritual, secara ritual ibadah, tapi ada narasi yang lain. Salah satunya narasi ekonomi, narasi kesejahteraan. Itu yang saya sampaikan dalam buku The Power of Ka'bah. Ini dalilnya diambil dari beberapa doa yang memang sudah sudah dipraktekkan dan dicontohkan oleh baginda Rasul. Salah satu doanya ketika di depan Ka'bah itu, Allahumma ij'al hajjana hajjan mabruran wa sa'yana sa'yan mashkuran wa dhanbana dhanban maghfuran wa tijaratana tijaratan lan tabur. Doa di depan Ka'bah itu, ya Allah, bisnis saya jangan rugi. Artinya Allah memberikan sebuah suasana di mana tijaratan, di mana perdagangan, di mana perbisnisan itu mendapatkan sebuah tempat yang tinggi dalam konsentrasi ataupun dalam nilai-nilai, dalam value yang Allah arahkan lewat Rasulnya. Artinya di depan Ka'bah saja diarahkannya doanya adalah, ya Allah, bisnis saya entong rugi, ya Allah, bisnis saya berkembangkan gitu. Dan yang kedua adalah tentang keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah, growing, growth. Jadi hidup kita itu dunianya harus berkah. Berkah itu ziyadatul khair. Kalau kata Syekh Al-Azhar, an-numu, ataupun juga grow up, ya, bahwa berkah itu semakin tinggi. Dan berkah itulah yang juga ternyata dinarasikan dalam salawat-salawat doa kita kepada Nabi Muhammad, termasuk kepada Nabi Ibrahim. Allahumma barik kama barak ta'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkahkan seperti engkau berkahkan Nabi Muhammad. Kama barak ta'ala sayyidina Ibrahim, sebagaimana engkau berkahkan sayyidina Ibrahim, ya Allah. Berarti dari salawat Ibrahimiyah ini juga kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu hidupnya berkah, dan itu yang harus kita contoh. Jadi hidup Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu kaya. Jadi yang harus juga mulai masuk ke dalam penggambaran teori kita bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu hidupnya kaya. Sering saya sampaikan banyak sekali asumsi-asumsi. Bahkan saya sepakat dengan seorang kritikus sejarah, Syekh Malik bin Nabi dari Aljazair, yang memang menggambarkan seolah-olah dalam prosesi sejarah Islam itu ada al-mu'amarah, ada satu sentuhan yang sengaja seolah-olah Nabi Muhammad itu miskin. Padahal Rasulullah itu kaya. Rasulullah itu berhasil menjadi prototipe orang yang di dunia hasanah dan di akhirat masuk surga. Dunia hasanah, akhirat pun hasanah. Maka dalil yang ketiga doanya ketika di depan Ka'bah, terutama dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini diambil dari Al-Quran ketika berbicara tentang manasik haji. Kalau haji asyhurun ma'lumat terus panjang,
di akhir tentang manasik ke haji itu kalimatnya wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, disitulah doa ataupun juga bisa dikatakan narasi besar di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Tidak benar jika seandainya kita hanya mengungguli hidup kita dengan kehidupan akhirat saja. Dengan prototipe misalkan kedekatan di masjid, di musola, hal-hal yang spiritual saja, tidak menyentuh wilayah-wilayah duniawi yang notabene mungkin dominan dalam masalah bisnis, dalam masalah maisha, dalam masalah kalau dalam pelajaran, dalam masalah eksakta, dalam isu-isu kenegaraan, isu-isu sosial, isu-isu politik, ya, itu masuk di dalamnya yang harus kita jadikan agenda untuk kita memproses menyeimbangkan. Nah, Ibu dan Bapak, saya sepakat dalam buku The Power of Ka'bah ini menggambarkan bahwa haji dan umroh, bahwa Mekah itu ada narasi yang harus dimunculkan, yaitu narasi kesejahteraan ataupun narasi ekonomi. Dan memang pada saat yang sama di dalam Al-Quran pun itu sama. Coba di dalam surat Al-Baqarah, Ibu dan Bapak, ketika bicara tentang innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ya. Khatamallahu ala qulubihim, terus wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, terus wa idza qila lahum aminu qalu amana sufaha kama amana sufaha, terus wa idza laqul ladzina amanu qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamuduhum fi tughyanihim. Nah, kesimpulannya sebelum kesimpulan akhir, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itu adalah mereka-mereka yang merubah, mengganti, membeli ad-dhalalah, kesesatan, bil huda, membenturkan antara ataupun juga memposisikan tidak benar antara kesesatan dan juga hidayah. Kemudian fama rabihat tijaratuhum, gol murabbah, fama rabihat, mual untung, tijaratuhum, perdagangan mereka. Nah, dalam kondisi bicara tentang ketauhid dan kemunafikan, itu dimunculkan narasi tentang tijarah. Artinya berarti tergambar, terbayang. Kalau dengan dunia, dengan analisa teori Zeitgeist tadi, Ibu dan Bapak, bahwa memang di zaman Rasulullah, dunia perdagangan itu adalah dunia yang dominan. Bahwa ibadah ataupun dunia perdagangan itu adalah sesuatu hal yang dalam peradaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, muncullah bahwa memang ternyata Rasulullah itu betul-betul mencontohkan dan menjadikan kehidupan tijarah itu, kehidupan perdagangan itu memang harus harus betul-betul dijaga dan dinarasikan. Nah, teori lain dalam surat An-Nur digambarkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jadi ketika kita berbisnis juga jangan lupa ada hal-hal yang harus dijaga, an dzikrillah wa iqamis shalah, berdirinya salat, wa itaiz zakah, bayar zakat. Kalau saya sering menafsirkan itaiz zakah itu diantaranya adalah sadar pajak, sadar membayar ada hak-hak orang lain atau hak negara, pajak gitu kan, ataupun hak orang-orang miskin, itaiz zakah. Kemudian yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ingat akan kematian. Artinya tidak hidup lupa daratan, bahwa kita akan mati. Nah, ini yang menjadi trigger, Ibu Bapak, menjadi kunci bahwa hidup dunianya akan terbawa di akhirat. Jadi kesimpulan kedua nanti setelah kita memposisikan dunia dalam kehidupan kita, arahannya adalah bahwa dunia ini harus kita bawa ke akhirat. Jadi jangan membenarkan 100% kalau mengatakan dunia mada mau dibawa. Menurut saya, mohon maaf, menurut saya itu salah. Kenapa? Dunia itu harus dibawa ke akhirat.
Artinya di dunia itu dibawa ke akhirat, semua yang ada dalam kehidupan kita itu adalah pendekatan kita, tabungan kita untuk di akhirat. Dunia apa dalilnya? Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah tempat untuk bersemai, bercocok tanam, dan akhirat itu adalah tempat untuk kita menuainya. Jadi di dunia kita niatkan ibadah untuk kita dapatkan di akhirat. Jadi bisa dikatakan 100% hidup dunia kita itu akan terbawa ke akhirat. 100% kehidupan dunia kita harus dimanifestasikan untuk kehidupan akhirat. Indahnya hidup dunia kita kalau semuanya terasumsikan, termanifestasikan untuk kehidupan next kita, yaitu di akhirat. Jadi tidak ada makan misalkan oh ya duniawi, ini mah akhirat gitu kan. Ini mah hal-hal yang berbau keduniaan, ini mah hal-hal yang berbau ke akhiratan. Tidak. Semuanya satu, semuanya sama. Nah, kemudian pendekatan yang ketiganya, pendekatannya adalah pendekatan apa? Al-ibadah. Saya mengambil dari sebuah penafsiran ayat-ayat Al-Quran dari Syekh Mahmud Sadud ketika menafsirkan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan manusia dan jin illa kecuali liya'budun, untuk beribadah. Jadi karena kita diciptakan untuk ibadah, kita tidak boleh memisahkan ini ibadah, ini kerja di kantor. Ini ibadah, ini kita ke pasar beli untuk makanan anak-anak kita ataupun kebutuhan kita. Tidak. Dua-duanya harus dianggap sebagai manifestasi untuk akhirat. Jadi kita ke pasar, kita ke sekolah, kita ke ladang, kita ke lapang, kita ke mana saja, di depan mesin, di depan motor, depan mobil, itu sama kita niatkan untuk al-ibadah. Diniatkan untuk ibadah. Jadi ibadah itu adalah salah satu cara untuk mengadopsi dualisme yang terpecah menjadi satu, yaitu niatan ibadah. Jadi bunyanya terbawa ke akhirat. Kemudian akhiratnya juga akan menjadi penyegar dunia kita. Nah, inilah yang harus kita selalu ambil. Dan spiritnya, ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, itu sudah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah pulang perang Al-Hunain ya, Rasulullah itu membawa para sahabat jalan mendekati seorang orang tua yang sudah renta, yang kerjaannya setiap hari mukul batu, menghancurkan batu, kemudian tangannya sudah keras. Kemudian kata sahabat, ngapain ya Rasulullah? Di sini, aku akan kasih pelajaran, katanya. Rasulullah mendekati seorang orang tua, orang sepuh, kemudian diambil tangannya oleh Rasulullah. Kemudian disun tangannya, tangan yang keras, yang setiap hari mukul batu, kemudian sama Rasulullah disun. Oh, dia orang tua, sun tangan gitu ya. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, dengarkan dan lihat, inilah tangan yang tidak akan kena lalapan api neraka. Subhanallah. Padahal konteksnya bukan dia seorang yang pandai sujud, tapi dia pandai bekerja, memfokuskan untuk hal-hal kecil walaupun keras yang dilakukannya untuk mendapatkan sesuatu hal yang akan dimanfaatkan oleh beliau dan juga anak istrinya. Jadi dia digambarkan oleh Rasulullah, dia ini bekerja keras dengan mengeras, bahkan sudah mengeras tubuhnya karena kerja kerasnya. Itu untuk dipersembahkan untuk mendapatkan hasil untuk memberikan makan anak istrinya. Kata Rasulullah, inilah yang tidak akan dilalap oleh api neraka. Artinya bahwa itu adalah ibadah. Jadi bekerja itu walaupun jauh dari masjid, bekerja itu walaupun jauh dari musola, pesantren, lembaga-lembaga agama, itu adalah dalam satu tarikan nafas tentang ke niat ibadah. Ya, jadi harus ada satu kesadaran dalam diri kita, dalam satu tarikan nafas yang kita kerjakan itu adalah penggabungan antara dunia dan juga akhirat. Tidak boleh apa-apa ini pada hal duniawi, nanti hal akhirat mah jam 2 malam sampai subuh, kemudian jam 8 kita dunia lagi, nanti subuh lohor
akhirat lagi. Nggak begitu. Seluruhnya dari mulai kita membuka mata sampai menutup kembali itu adalah kita niatkan untuk ibadah totalitas. Jadi kalau ada pengembangan istilah udhulu fisilmi kafah, masuklah kamu dalam Islam al-kafah yang menyeluruh. Maksudnya menyeluruhnya itu adalah menyeluruh ya proses peniatan ini. Nah, disinilah ada apa ya praktek yang digunakan tentang hadis yang tertinggi di antara sekian juta hadis yang tertinggi nilainya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar dan di hadis Arba'in Nawawi itu menjadi nomor satu kalau nggak salah ya. Judul kalimatnya apa innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, kembali ternyata simpel. Untuk menggabungkan dunia dan akhirat itu tergantung apa? Niat. Nah niat kita apakah mau ini dunia saja, akhirat saja? Tentulah kita ingin meniatkan untuk dua-duanya. Ini untuk dunia kita dan juga akhirat kita. Nah, narasi kebersamaan, narasi membersamakan, narasi untuk menyatukan inilah yang menjadi agenda kita bersama. Bahwa seorang Islam yang baik, seorang Islam yang yang paripurna adalah yang tidak kaku dengan kehidupan dunia dan juga akhirat, tidak memisahkannya. Dua-duanya dianggap sebagai satu tarikan nafas, baik sebagai satu arahan untuk pensikapannya bahwa dunia kita adalah nyatu dengan akhirat kita. Kalau di dunia kita seperti ini, di akhirat kita akan seperti ini. Maka saya sepakat kalau Syekh Syariati seorang filosof itu mengatakan ada yang namanya jannah, yang namanya surga itu di dunia ada. Surga di dunia itu adalah kebahagiaan, ketentraman, keindahan, kenikmatan, dan kesejahteraan. Di akhirat pun akan demikian. Dan tempoknya itu sama antara dunia dan juga akhirat dalam suasana kebahagiaan, ketentraman, dan juga kenyamanan. Nah, dunia itu harus direduksi untuk menjadikan asumsi pikiran kita sampai di akhirat. Jadi dibentangkan. Nah, ibu bapak sahabat-sahabat, dan kebetulan saya memang menulis buku yang kelanjutan dari disertasi saya, yaitu tentang korelasi antara tasawuf dan entrepreneurship. Di situ memang ketika sedang sidang, saya mendapatkan apresiasi dari para profesor. Salah satunya adalah ini yang harus disosialisasikan dan tolong lebih detail dirinci dan memang disosialisasikan. Bahkan beliau mengatakan begini, memang di zaman sekarang ini semua agama sudah merasakan kekayaannya, tinggal Islam yang belum. Peradaban agama Buddha itu dengan peradaban dunia Korea, Cina gitu kan. Kemudian Hindu pun begitu, India. Kemudian Kristen juga begitu di Barat. Tinggal kata beliau yang belum bangkit lagi, walaupun dulu pernah ya, yang belum bangkit lagi adalah Islam. Jadi orang-orang agama samawi yang lain, dia telah mendapatkan nikmatnya beragama dengan nikmat keduniaannya. Itu sudah menorehkan sejarah di zaman modern ini. Nah, tinggal yang belum adalah umat Islam. Nah, artinya umat Islam perlu ada sebuah agenda besar bahwa dogma-dogma agamanya itu selaras dan sesuai dengan kemajuan zaman. Dan itu yang akan menikmatkan seseorang ketika beragama. Dan itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang betul-betul menikmati keberagamaan kita. Bahwa hal duniawi ini memang harus kita gapai dengan baik. Nah, maka salah satu yang menjadi tambahan teori ataupun tambahan metodologi dalam penelitian tersebut, saya ambil satu doa yang dipopulerkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Dan luar biasa doanya bagus sekali. Doanya begini. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu dalam genggamanku. Jadi kita menggenggam dunia. Dunia itu kita atur dalam suasana. Kalau kemodernan sekarang mungkin dunia administrasi, akuntabilitas, dunia manajemen, manajerial, ya kan? Itu semua kita genggam, kita kuasai. Umat Islam harus menguasai itu. Wala taj'alid dunya fi qulubina. Tapi ingat, ada hati yang totalitas untuk Allah. Dan itu untouchable, itu tidak lihat, kita lihat, dan itu gaib. Dan itu murni 100% untuk Allah. Jangan sesekali dunianya terganggu untuk lewat kolbunya, lewat hatinya. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, kuatkan duniaku ini, aku pegang. Artinya dia tidak kalah dengan yang lain dalam berpacu memegang dunia. Wala taj'alid dunya fi qulubina, tapi jangan sesekali dunia itu menjadi ataupun juga merubah hatiku. Jangan sampai karena dunia, karena uang hati rubah. Jangan sampai dunia spiritualitas hancur lebur hanya karena uang. Jangan sampai lembaga kebersamaan, dakwah dan juga keislaman itu tutup hancur hanya karena persengketaan masalah dunia, masalah uang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, inilah yang harus menjadi sebuah agenda tarbiyah umat, bahwa dunia harus kita pegang, tapi dunia jangan masuk di dalam hatiku. Nah, hal yang serupa sebenarnya di dalam penelitian saya menggunakan satu metode yang dikembangkan oleh seorang Max Weber dengan penelitiannya tentang Protestan etik Protestan ya. Jadi orang-orang yang beragama Kristen dulu, yang soleh-soleh beragama, itu ternyata berhasil menjadi orang-orang yang kaya. Salah satunya adalah beranggapan bahwa punya keyakinan orang yang kaya itu lebih dicintai oleh Tuhannya karena banyak diberi. Orang yang lebih menguasai perusahaan itu lebih dekat dengan Tuhannya. Tandanya Tuhannya memancarkan sifat kasih sayangnya. Dan itu menjadi sebuah daya tarik. Bahkan pada zaman itu di abad ke berapa ya? Abad ke-18 kayaknya, 1800 sekianan. Nah, banyak CEO perusahaan besar di Jerman pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang, dalam tanda kutip, orang-orang yang suci, orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang suci, orang-orang Protestan dulu itu menguasai suasana. Cuma memang Max Weber juga mengindikasikan, walaupun ketika Max Weber meninggal, teori ini belum teruji. Ada yang disebut dengan teori iron cage. Iron cage itu artinya adalah penjara besi. Jadi orang-orang yang sudah berhasil kaya, yang notabene dia adalah orang yang suci, itu terkungkung dengan apa? Dengan dunianya. Jadi dia kalau menurut teorinya Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, dia tidak punya doa yang tadi, Allahumma ja'alid dunya fi qulubina wa fil aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, walaupun dia pengabdiannya untuk Tuhan, kalau sudah melihat dunia, kalau sudah melihat uang, itu lupa Tuhannya, lupa akhiratnya. Yang jelas bagaimana dia cara menjaga uangnya. Bahkan Max Weber dia mengatakan dalam bahasa Jermannya, saya lupa lagi bahasanya, yang jelas artinya begini, di tangan orang-orang suci sebenarnya masalah uang itu adalah hal yang ringan, sebagaimana seringannya mereka mengibaskan kain sutranya, kain yang tipisnya. Jadi dunia itu, uang itu, bagi mereka yang ahli, yang orang-orang suci, itu tidak jadi masalah. Nah, ini lama-kelamaan dengan analisa iron cake-nya ini menjadi masalah. Nah, maka muncullah kemudian kebablasan kaum kapital yang memang tidak terkonek ke akhiratnya. Nah, disinilah teori yang saya istilahnya teliti itu punya prospek sebenarnya bagaimana menjaga orang tetap kaya, tapi dia betul-betul ada dalam koridor keberagamaan dan
spiritualitas yang tinggi. Dan ini dicontohkan banyak oleh para sahabat, termasuk oleh Rasulullah SAW, oleh Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman, semua sahabat-sahabat terdekat dekat dengan Rasulullah SAW. Sebenarnya mereka adalah orang kaya, tapi dunianya tidak merubah cara jalannya menjadi jumawa, cara bergerak geriknya menjadi berubah, merasa seolah-olah dia yang paling dicintai Tuhannya, dialah merasa yang paling soleh, yang paling beruntung. Tidak, justru mereka menjaga hal-hal tersebut, dan ini yang digambarkan berhasil. Jadi orang-orang dekat Rasul itu dia orang-orang yang menguasai dunia, tapi juga akhiratnya dia tidak lupa, karena mereka ingin mengimplementasikan apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu tempatnya menanam, dan akhirat itu tempatnya memanen. Jadi menanam di mana, memanen di mana. Jangan sampai salah. Ah, saya mau menanam di sini. Kalau menanam, ibu bapak, kalau kita menanam di dunia untuk dipetik di dunia, capek kita, bu bapak. Kenapa? Karena kehidupan dunia kan paling cuma 60-70 tahun, sementara kehidupan akhirat mu'abad. Allah. Lama sekali masa kita terjerembab dalam kehidupan yang sebentar, hanya 60-70 tahun, 50, bahkan mungkin 50 tahun, 40 tahun. Sementara kehidupan setelah kematian itu panjang sekali. Nah inilah maka harus dibongkar. Baru bagi para penguasa Islam, bagi pengusaha Islam, bagi orang-orang kaya, bahwa berangkatnya memang dari keinginan akan kematian. Nah ini yang selalu saya agendakan, saya dekatkan ketika menafsirkan surat Sad. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal awsar. Orang-orang Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu mereka-mereka yang sangat-sangat ideal. Kenapa? Ulil aidi wal absor. Dia semangat bekerja, kemudian berpandangannya tidak hanya sekarang futuristik. Kenapa? Dzalika akhlasnahum bi khalisatin dzikrad. Karena selalu ingat akan darul akhirah. Jadi menurut teori Allah ini, bahwa ingat kematian bisa menyambungkan kehidupan dunia dan akhirat. Nah, jadi asumsinya adalah agar kita bisa tersambung dalam pemahaman tentang kehidupan dunia dan juga akhirat itu, salah satunya adalah kita harus memilih kesadaran tentang darul akhirah, ingat akan hari akhir. Untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat itu, mau tidak mau kita harus tahu tentang manifestasi dari darul akhirat. Di buku tentang sholat, saya menggambarkan ingat akan kematian. Nah, ini bukunya. Menikmatkan hidup dengan sholat. Di sini saya bahas tentang setiap hari 17 kali umat Islam itu diingatkan, yaitu dalam 7 power, 7 kekuatan di dalam surat Al-Fatihah. Jadi bacaan surat Al-Fatihah itu memunculkan 7 power. Di antara power yang berapa? Yang kelima. Nah, kalau nggak salah, di antaranya yang pertama kan syukur, pertama adalah tauhid ya, Bismillah. Yang kedua adalah cinta, Rahman Rahim. Yang ketiga syukur, Alhamdulillah. Yang keempat adalah keseimbangan antara pengharapan dan ketawakalan, Rabbil Alamin. Kemudian yang kelima adalah Maliki Yaumiddin. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, itu terbayang suasana karena Allah yang menguasai hari-hari kehidupan kita, kita dimatikan, kita dihidupkan, kita seperti apakan, itu momennya Maliki Yaumiddin, hari agama, hari yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia ingat akan kematian. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai seluruh kehidupan kita, hari-hari kita. Jadi Maliki Yaumiddin itu ingat akan kematian. Maka ingat akan kematian, ibu dan bapak, tidak dengan serta-merta dia sedih, yang terbayang adalah kuburan sama pocong gitu ya. Enggak, justru Maliki Yaumiddin, ingat akan kematian itu diantaranya adalah betul-betul kita merasakan
betapa hidup kita bentangkan tidak hanya 60-70 tahun di dunia, tapi sekian ribu setelah Allah memisahkan jasad dari raga kita. Jadi kehidupan kita betul-betul dibentangkan, tidak hanya separuh hidup kita. Bahkan Al-Hadis pun menggambarkan, jangan lupa bahwa dunia ini hanyalah sebatas rest area. Kita di sini sebentar. Kita akan setelah itu berhenti sebentar, kita akan lanjutkan ke kehidupan kita, kelanjutan perjalanan kita, yaitu perjalanan yang maha hidup, perjalanan yang sangat-sangat terbentang ke depan. Maka jangan sesekali kita terlena. Dalam surat An-Nur digambarkan untuk tidak menterlenakan kita, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jangan lupa para pebisnis, para orang Islam yang bersemangat untuk menggayuh dunianya dan untuk akhiratnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ingat kepada Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, dirikanlah salat. Kemudian wa ita'iz zakah, bayar pajak, bayar zakat. Yang ketiga, ya khawfuna, ayat keempat, ya khawfuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ingat akan kematian. Subhanallah, luar biasa. Untuk apa empat tadi itu? Liyazidahum min fadli, agar ditambahkan kehidupan dunianya. Kemudian wayazidahum min fadli, ditambah. Kemudian liyajziyallahu ahsana ma amilu. Jadi yang didapatkan lebih baik dari yang dia amalkan, dia lakukan, dia bekerjanya 1 jam, tapi dia mendapatkan keuntungannya sampai seperti kerja 1-2 hari misalkan. Padahal kerjanya kualitas 1 hari saja. Lihat ziyallahu ahsana ma amilu. Kemudian wa yazidahum, ditambah oleh Allah. Kemudian wallahu yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Subhanallah. Jadi menyatukan dunia dan akhirat, salah satunya adalah dua instrumen yang paling utama adalah, pertama apa tadi? Niat untuk hidup di dunia kita terbawa ke akhirat. Niatkan semua yang kita lakukan adalah ibadah. Yang kedua, khutunya, prakteknya adalah dengan ingat akan kematian. Kenapa? Karena kematian untuk menjadikan standar kita, hidup di mana kita akan kemana, seperti apa, itu sudah mulai terbentang. Jadi sementara ini mungkin itu saja dulu 2 hal yang akan menjadikan trigger dalam bahasan kita, bagaimana menyeimbangkan dunia dan akhirat. Dua teori sudah dulu. Pertama adalah dengan meniatkan semua yang kita lakukan adalah untuk ibadah. Yang kedua adalah ingat akan kematian, sehingga semua yang kita lakukan akan terbawa ke akhirat. Itu mungkin Ustadz Anwar sementara ya. Saya sangat berharap kita sama-sama berdiskusi lebih panjang, ataupun juga silahkan sambung rasa. Saya begini-begini, silahkan kita jadikan siang hari ini kita untuk bersama-sama mengkaji dalam tema penyetaraan dunia dan akhirat. Itu sementara, mungkin saya kembalikan kepada Ustadz Anwar. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa sekali ya, antara dunia dan akhirat itu diramu bagaimana caranya supaya menampilkan hidup dan kehidupan yang seimbang. Begini, dalam surat Al-Baqarah ayat 35 itu saya bacakannya, izin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Artinya tafsirnya kalau nggak salah di sini itu bahwa ketika Nabi Adam diciptakan itu untuk, sebetulnya Allah menyuruhnya untuk bersenang-senang ya di surga gitu ya. Tapi karena mungkin di sini dari sejak Nabi Adam peran dari setan itu sangat kuat sekali gitu kan.
sangat kuat sekali sehingga mungkin eh, Nabi Adam disuruh di surga untuk bersenang-senang satu, kedua untuk taat kepada Allah gitu ya. Mungkin jangan kau dekati pohon itu gitu ya. Nah, ini mungkin saat ini yang berhidup dengan kehidupan yang kita alami itu gitu kan. Bagaimana kita harus menyadari tadi di poin yang ibadah itu bahwasanya kita harus sadar dengan bahwa kerja dimanapun di luar masjid ataupun di luar pesantren, di tempat kerja umum bahwa kita niatkan untuk ibadah gitu kan. Nah, kadang-kadang kembali lagi Nabi Adam aja tergoda seperti itu gitu gitu kan. Itu Ya, fenomena ini mungkin di di apalagi zaman sekarang gitu kan yang luar biasa sekali apa dengan ada anggapan bahwa kita itu terlalu dunia gitu. Nah, itu jadi maksud saya apakah landasan yang membuat kita supaya tetap kokoh gitu kan? Karena Nabi Adam ya, sendiri ya sampai mungkin Allah menyuruh lu keluar dari surga gitu kan. Padahal sudah di ultimatum untuk taat dan bersenang-senang gitu kan. ya. Gimana Ustaz, Karena sebelum nanti yang lainnya silakan untuk sama-sama diskusi dan juga menambahkan apa yang ditemukan dengan kajian untuk siang ini. Ini luar biasa sekali pasti jamaah Majelis Cinta itu banyak menemukan hal-hal berkaitan dengan selama ini. Jadi eh, bahwa kita itu di dunia ini untuk ibadah gitu kan tadi untuk ya, diciptakan oleh Allah, ada juga diciptakan oleh Allah, ada ayat bahwa kita itu adalah khalifat fil ardi gitu kan sebagai pemimpin di dunia. Nah, tapi di awal itu bahwa Nabi Adam itu diciptakan untuk taat dan untuk bersenang-senang gitu di surga. Tapi ya, sekali lagi nih peran setan ini ini bagaimana? Terima kasih. siap, ya. Terima kasih. Ini Said Akhor ya, artinya ada sudut pandang lain wacana yang menarik sebenarnya Ustadz Anwar. Nah, kaitannya dengan surat Al-Baqarah 36 ya tadi, Tiga, tiga puluh 35, lima ya. 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Yang pertama bahwa saya sepakat dengan beberapa ahli tafsir yang menjustifikasi dari ayat ini bahwa kita itu manusia uh, adalah orang surga. Kita itu bukan orang dunia. Jadi asal kita ini hidup kita itu di apa di fil jannah di surga. Artinya misalkan Kang Anwar orang KBB ya kan. Kang Anwar teh orang Bandung Barat, sanes orang Bekasi. Hmm. Jadi tong lila teuing di Bekasi nama gitu daerah pulang ke apa ke KBB gitu kan. Artinya itu yang akan apa istilahnya asumsi pertama kita teh akan kemana, sedang di mana gitu. Kalau misalkan Ustadz Anwar, wah geus lupa ka Cililin gitu nya, istri budak geus ditinggalkeun misalkan hayang gantian atau kumaha, itu yang sudah lupa daratan. Bahwa yang pertama ayat itu mengatakan bahwa kita ini adalah makhluk surga. Kita diciptakan oleh Allah itu di surga. Nah, kita masuk ke dunia hanya sementara. Maka ada sapagodos dengan hadis Rasulullah tentang bahwa dunia ini adalah hidup ini adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan kita singgah dulu di dunia sebentar. Nah, jangan lupa, jangan kita terlalu betah. Jangan kita terlalu betah di sini. Kenapa? Kita bukan orang sini. Kita akan ke kita akan ke sana. Tapi semua yang kita lakukan di sini itu harus ada feedbacknya untuk ke sana nanti, harus terbawa. Nah, salah satunya itu dengan niatan tadi. Itu yang pertama ya, bahwa kita ini orang surga. Kita ini bukan diciptakan untuk di apa di dunia. Nah, itu ada apa beberapa ahli tafsir yang memang mengkritkan kesimpulan itu bahwa kita dunia ini adalah orang ahli ataupun orang surga. Maka kulna ya ada muskun anta wa juga al jannah. Jadi jannah itu surga itu adalah komunitas kita.
Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Jadi nikmatilah keindahan itu. Tapi ingat, nah itu haitsu syi'tuma itu kan kebebasan. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Nah, wala taqrabu hadhihi syajarah ketika ini filosofi hukum ya. Ketika bukan berarti ketika banyak aturan itu kita tidak bebas. Justru ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, adanya aturan itu menandakan kebebasan. Saya bu pak, ketika nyetir misalkan, ketika nyetir dari Bandung ke Tasik, kemudian di jalan provinsi itu ada jalur, ada garis ya. Kalau jalan provinsi garis tengahnya warna apa bu pak? Bang Apip biasanya suka apa suka apa konsen ke situ. Jadi memang kalau jalan provinsi ibu dan bapak itu di tengahnya itu warnanya kuning, ya, warna kuning. Nah, bayangkan kalau tidak ada garis kuning itu bebas nggak? Nggak bebas. Karena takut-takut nanti orang yang ke kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Jadi adanya kita nyetir bebas sekali mengancap ke apa kecepatan sampai di angka berapa? Kenapa? Karena sudah jelas aturannya. Ini aturannya. Kalau kita ngegas di tikungan, tapi kita ada apa garis dari garis kuning itu ke kiri, berarti benar tabrakan. Nah, artinya ada aturan itu justru untuk memunculkan kebebasan. Nah, asumsi tentang kebebasan ini pernah dibahas oleh seorang pemikir dan juga presiden di Bosnia, namanya Ali Izzet Bejovic. Itu pernah membuat sebuah buku yang monumental. Judul bukunya adalah apa? Kebebasan antara dunia timur dan juga barat. Nah, konsep kebebasan di dalam Islam kata Ali Zaid Bejovid, al-Islam bainal asyarq wal gharb, judul bukunya itu. Itu terjemahan ke bahasa Arab, bahasa Inggrisnya saya lupa. Nah, menurut teori beliau, yang namanya bebas itu ya ada batasnya. Maka nikmatilah surga itu dan di dalamnya ada batasannya. Kalau kita tidak tahu batasannya, kita tidak akan bisa menikmatinya. Jadi jangan berpikir sebaliknya. Oh, yang namanya bebas itu bebas aturan. Aturan tidak ada aturan itu juga nggak benar. Justru ada aturan itu untuk menjaga kebebasan. Kebebasan kita itu memang di bawah koridor-koridor yang memang sudah digariskan. Nah, kata Alizat Bejovic, salah satu diantaranya umat Islam itu dibebaskan sih, bebas rek kumaha baik maneh gitu kan. Tapi ingat, nanti itu adalah surga dan neraka. Jadi konsep di dalam Islam, yang penting ada surga dan neraka. Itu konsekuensi akan kemana kita hidup, di mana akan kita berada, cukuplah. Mau kemana, mau seperti apa hidup, silahkan. Tidak, aturan-aturan di dalam Islam itu betul-betul begitu apa transparan dan sangat 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 jelas. Itu sih itu masuk sekemampuan yang mana rek kumaha, tapi ingat nanti itu akan ada kehidupan hisab, ada dunia ada neraka, ada sorga. Kata Ali Zaid Bejovid mengatakan kebebasan di dalam Islam itu beda dengan kebebasan liberty yang diusung oleh orang-orang Prancis, orang-orang Amerika yang bebas tanpa nilai. Nah, kebebasan di dalam Islam itu sangat-sangat lebih nikmat, lebih beda. Itu dalam buku Al-Islam Bainal Gharb wa Syarq, Bainal Syarq wal Gharb, kayak karangan Ali Izzat Bejovid yang juga sempat beliau menjadi presiden di tanah Bosnia. Nah, sama dalam ayat tadi juga dikatakan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, tapi wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan sampai. Tapi kan setelah itu karena manusia ya harus kita optimis walaupun kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ayat berikutnya kan uh, itu kan setan yang mengatakan fa'azallahu masyaitan an akhrajahu makana fi, terus diusir oleh Allah, tapi kemudian fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi manusia itu bergerak sekemampuan dia, dan jangan lupa ada
omeran gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada celah yang bisa dilakukan. Kalaupun kita tidak bisa ideal, daya proses pertaubatan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam. Ilahi, zalamna anfusana. Ya Allah, sabi dolim. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Abi rugi ya Allah paminta di tapi tobat abi. Jadi ada proses pertobatan dan itulah yang memang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi jangan terlalu ingin bersih. Kalaupun tidak mampu ya nggak apa-apa. Kita masih dibuka sebuah jalan yang lebih humanis lah, lebih lebih tidak memaksakan diri. Salah satunya adalah adanya proses pertobatan. Di antara sifat Rahman dan Rahimnya Allah ada kalimat taubah. Betapa umat Islam itu mau terjerembab kemanapun tetap tinggal kembali yang disebut dengan taubat. Jadi kelakuan-kelakuan yang telah tidak baik bisa dihapuskan seketika kalau kita ingin kembali dengan makna ataupun gambaran dari pertobatan kita. Maka dalam Sayyidul Istighfar, kita bisa makna ini Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ya Allah, kau ciptakan aku hambamu ya Allah. Wa ala ahdika wa wa'dika, terhadap semua aturan-aturan kau ya Allah, mastata'tu, sekemampuanku. Subhanallah. Ini kata-kata yang sangat-sangat moderat sekali. Mastata'tu, sekemampuan aku ya Allah. Aku ini bukan malaikat dan aku juga bukan setan gitu kan. Aku manusia. Jadi kalimatnya mastata'tu, sekemampuan kita. Allah lebih tahu kemampuan kita. Allah lebih, artinya kita nikmati saja. Justru itu kebebasan kita itu luar biasa. Dan memang kita sadar diri mastata'tu, sekemampuan kita ya Allah. Aku ingin jalankan kehidupan kita. Jadi dari kalimat mastata'tu itu tidak ada umat Islam itu tayas. Ya Allah, abdi tetes terjerumus, abdi tetes dibelesek karena rawa anu hipu gitu misalkan. Ya Allah, abdi bla 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 sampai jatuh mentalnya nggak ada. Kenapa? Karena ada Rahman Rahimnya Allah. Salah satunya dengan proses pertaubatan. Inilah menjadi sebuah gambaran bahwa ketika kita melakukan hal tersebut, jadi kalau misalkan kata Ustadz Anwar tadi, gimana tuh Nabi Adam aja tergoda, bagaimana kita? Justru harus dimunculkan sebuah proses. Nabi Adam oke santai. Nabi Adam oke gini kan. Begitu ternyata Allah maha pemurah. Artinya makin enjoy. Nah, dan memang ada makhluk Allah yang memang sengaja dipasang untuk bisa istilahnya membersamai kehidupan kita, dan Allah sudah menggambarkan dari awal, hati-hati, inna syaitana lakumul adu fattakhidhuhu aduwan, jadikan mereka musuh engkau, mereka itu musuh engkau, hati-hati. Itu Allah sudah jelas, fattakhidhuhu aduwan, jadikan mereka itu semua adalah musuh-musuh kita. Nah, ini kalau ngebahas nanti ini panjang lagi. Ini bisa masuk ke dunia ruqyah Ustaz Anwar ya. intinya intinya insya Allah ibadah ataupun juga asumsi kita tetap optimisme. Jadi kehidupan kita memang harus merasakan kehidupan surgawi. Jadi kalau kata Syekh Ali Syariati, surgawi itu di dunia ada, di akhirat apalagi. Jadi kita nikmati kehidupan ini ada dalam dua pemanaan, dunia dan juga akhirat. Kalau di dunia ada surga neraka, di akhirat ada begitu, di dunia pun ada. Salah satu yang namanya dunia di akhirat ke jannah di dunia itu adalah kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, keberlimpahan. Itu adalah merupakan dunia kita ataupun jannah di dunia kita. Dan banyak perangkat ataupun toolsnya yang harus kita persiapkan. Salah satunya tadi pemahaman tentang bahwa ada musuh-musuh Allah yang akan menjerumuskan kita, dan itu harus jadikan kita sebagai musuh. Yang parahnya biasanya adalah kalau kita tidak tahu siapa musuh, siapa kawan, siapa lawan, siapa kawan, itu yang menjadi masalah. Tapi itu tadi kembali pada kajian kita tidak sedang mengkaji masalah itu, tapi jangan sampai kita
tidak ingin menikmati ataupun juga merasakan ketentraman, ketenangan dari saat ini, karena memang dunia yang kita hadapi, yang kita jalani, ada unsur-unsur sorgawinya yang tidak boleh terlupakan. Bahkan kalau nanti masuk ke wilayah subconscious mind, masuk ke dunia keberlimpahan, itu memang surgawi semuanya. Jadi ibu dan bapak, saya memang sedang bukan meneliti ya, sedang hobi melihat banyak narasi dan juga perbenturan dalam subconscious mind, dalam alam bawah sadar itu yang disebut dengan the miracle, yang disebut dengan keajaiban. Itu ternyata keajaiban itu akan kita dapat dalam kondisi kita totalitas kehidupan sorgawi. Kalau kita ingin surga, ingin nikmat, ingin nyaman, harus membahagiakan diri. Jangan kita berpunya prasangka, ya Allah, saya tuh sekarang gaji baru 1 juta. Nanti kalau sudah gaji 3 juta, 5 juta, 10 juta, saya ingin membahagiakan istri. Enggak, bahagia itu dari sekarang. Bahagia walaupun kita masih cuma gaji dikasih 1 juta misalkan. Itu kebahagiaan harus sudah dimunculkan. Dan ketika kita sudah bisa membahagiakan diri kita, maka bahagialah kita. Kalau kita mengasumsikan, mengagendakan saya akan bahagia kalau sudah punya mobil 2, punya owner, jadi owner, bla 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 bla, itu bukan rel untuk masuk ke dalam keberlimpahan. Justru itu salah jalan. Harusnya kita yakin bahwa kehidupan yang indah, yang bahagia, yang nyaman itu harus dirasakan dari sekarang. Uh, Nanti mungkin pada waktunya, mudah-mudahan tidak lama, saya lagi menulis juga buku judulnya Doa Tanpa Kata. Itu yang luar biasa ibu dan bapak. Doa tanpa kata itu adalah proses menikmatkan ataupun juga menikmati suasana diri, ada di dalam keberlimpahan, ada dalam abundant ya, revolution abundant, itu menggunakan pendekatan fisika kuantum, dan salah satu teorinya the law of attraction. Jadi kalau kita berpikir ingin bahagia, berarti kan belum bahagia, berarti mau bahagia, tapi harusnya kita merasakan saya ini sudah bahagia. Sudah bahagia itu teorinya namanya quantum jam. Jadi ada uh, menarik sesuatu keindahan, kebahagiaan dalam kondisi yang dirasakan nyata, dan itu yang justru akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita betul-betul harus sampai pada sebuah titik kebahagiaan dan dirasakan kebahagiaan itu, sehingga the law of attraction, hukum alam, akan menjelmakan apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. Yang kita pikirkan mungkin baru 30-40%, tapi yang kita rasakan itu yang luar biasa. Maka kalau biasa syukur kita obrolkan, kita dengar. Kalau syukur sudah kita bisa rasakan Allah. Gak usah minta ibu dan bapak. Kenapa? Karena kita sudah on the track, dan miracle ada di dalam kehidupan kita. Semuanya akan kita dapatkan. Syaratnya tadi itu namanya teori quantum jam. Jadi bagaimana menarik suasana yang ada dari dalam. Dan itu banyak sekali toolsnya yang harus kita persiapkan. Nantilah kita kaji ya. Salah satu di antaranya misalkan membiasakan diam, membiasakan mereduksi suasana tidak nyaman dengan pengampunan. Nah, itu masuk di dalam the power of syukur. Jadi kemana-mana ini. Saya kembalikan ke Ustaz Anwar. Terima kasih Ustaz. Monggo. Makasih ya. Punten jadi kemana-mana ya. Atau luar biasa sekali ini apa penguatan ketawidan kita ya. Jadi bagaimanapun dalam keadaan apapun memang kita harus dinikmatkan ya, ya. Proses kehidupan Bahagia ya. kita di dunia sampai nanti insya Allah di akhirat. Ah, ada pertanyaan nih dari sesepuh Majelis Cinta, Kang Atai ini bertanya, Assalamualaikum, Ustadz, izin sedikit bertanya, apakah boleh jika doa kita dirubah jadi hal yang transaksional, hatur nuhun, jual beli gitu kayaknya. Luar biasa.
Luar biasa mangga tambah doa. Ya, terima kasih. Aduh, jawabannya harus kena ka Allah gitu kan. Itu kan ngatai. Eh, Begini Kang Atai, memang saya sedang apa ya, sedang melakukan sebuah pendekatan bahwa hal-hal itu tidak kita tidak kita prioritaskan. Artinya dalam asumsi, imajinasi doa-doa kita itu tidak usah kita munculkan. Kenapa? Karena walaupun kita transaksional, itu kan Allah, kita harus yakin Allah Maha tahu. Jadi Allah teh sudah tahu bagaimana perihnya hidup kita gitu kan. Ya Ustaz Anwar. Jadi nggak usah pura-pura Semangat. tidak tahu kalau Allah itu udah tahu perihnya hidup kita gitu. Artinya memang dunia transaksional itu memang eh, apa, tidak sepadan kita gunakan, walaupun memang ada dalam hal-hal yang lebih soft, misalkan kayak begini, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi wahabli taubatan. Nah, itu transaksional juga kan, ya Allah aku itu nggak mampu, tapi kalau misalkan kau lemparkan ke api neraka saya nggak mampu, berikanlah kesempatannya ya Allah, berikan aku taubat karena aku nggak mampu. Itu kan juga transaksional, itu boleh-boleh saja gitu kan. Cuman hal-hal yang lebih jauh mungkin itu kan gubahan gubahan siapa namanya Abu Nawas ya, ketika menarasikan al-i'tiraf. Nah, kalau saya sih lebih cenderung bahwa pendekatan transaksional itu terlalu bukan gegabah ya. Ya harus hati-hati aja gitu kan. Ya, karena takut-takut malah kita merasa diri tidak memposisikan kita sebagai hamba Allah gitu. Nah, kalau transaksionalnya seolah-olah inilah gitu kan. Bahkan mungkin eh, saya punya teman dekat dulu, cuman agak kurang sehat pemikirannya sampai ketika ketika ujian di Al Azhar, dia bilang, dokter katanya ke yang uji Qurannya, luluskanlah saya, kalau saya nggak lulus saya akan masuk Kristen katanya. Dan dia lulus. artinya artinya memang bukan karena transaksionalnya itu, mungkin karena kasihannya aja dosennya itu. Nah, dikembalikan kepada Allah bahwa sekedar bahasa sih mungkin gak ada masalah. Tapi kalau asumsi pada transaksional yang sebenarnya, itu kalau saya sedang melakukan sebuah pendekatan, itu yang justru harus kita jauhi. Nah, langkahnya adalah itu tadi, pakai teori quantum jam tadi, bahwa kita harus memastikan saja apapun yang terjadi, kita ini walaupun kita sedang rusak, sedang tidak baik-baik saja, kita harus sampaikan bahwa kita ini baik-baik saja. Dan itu menjadi daya tariknya. Bagaimana sobat Nabi Adam, Nabi Musa itu di depannya lautan, di belakangnya Firaun yang akan membunuhnya. Doanya apa? Dalam kitab Nasahil Ibad, itu buku kecil di pesantren kan, doa narasinya Nabi Musa itu kan, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma lakal hamdu itu apa? Bersyukur. Bayangkan belakangnya Fir'aun, di depannya lautan, saya jalan. Berarti doakan, ya Allah bantu aku, ya Allah bantu aku. Enggak, justru Allahumma lakal hamdu ya Allah. Segala puji milik Engkau ya Allah. Aku bersyukur kepada Engkau, subhanallah. Itu keajaiban syukur. Jadi ketika kita sedang kejepret gitu kan, kejepret gitu, dalam kondisi yang sangat-sangat Jepret. tidak nyaman. Tapi narasinya adalah Allahumma lakal hamdu ya Allah. Hatur nuhun, apa menjadi iya, nanti diuji ku Allah, subhanallah. Kalau kita sudah sampai pada titik itu, artinya kita ridho. Apapun yang terjadi kehidupan kita itu tidak jadi masalah. Hidup itu apalagi dalam dunia bisnis ya, kadang naik, kadang turun, kadang di atas, kadang bawah, kiri, kanan. Wah, itu artinya kita mau dijadikan orang yang murabah ataupun juga sebaliknya, orang yang banyak uang ataupun tidak punya uang,
It's okay, nggak ada masalah. Kenapa? Kita menjalankan tugas hidup kita. Allah yang menjadikan itu semua kok. Jadi nggak ada aturan kita, nggak ada kita apa istilahnya itu harus sebegini-begini. Enggak, kita tinggal mengikutin saja. Kalau bahasanya apa Pak Dalang kan kita mengan ukur dharma wawayangan Wah, baik. Artinya mau dibikin susah, mau dibikin baik gitu kan. Itu semuanya ada di Allah. Kita mah tinggal menerima dan menikmatinya saja. Jadi betapa indahnya kalau kita bisa menikmati rasa pahit yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Itu menggambarkan bahwa pahit ini yang terakhir. Dan selanjutnya kesananya adalah tinggal yang baik-baiknya saja. Kenapa? Karena kita dekat dengan yang maha baik, yaitu Allah. Maka kembali kepada kondisi transaksional, menurut saya sih saya lebih cenderung itu harus dihapuskan dan kita totalitas saja untuk masuk dalam revolution abundant revolution, revolusi keberlimpahan. Keberlimpahan itu harus betul-betul kita rasakan. Bagaimana how to-nya ini? Bagaimana caranya? Salah satu caranya untuk masuk ke abundant revolution itu adalah kita harus memaksakan diri dalam kondisi sadar. Sadar dalam apa? Dalam hal-hal terkecil. Minimal dalam hal bernafas kita. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian, punten, adakah di antara kita yang sering menyadarkan diri dalam bernafas kita? Susah sekali, Bu, Pak. Nah, Abundant Revolution itu mengajarkan kita dari situ. Coba di nafas kita itu sadarkan dulu kita. Dalam kondisi sadar itu kan ya tersadar, sadar kita bernafas. Gitu kan? Coba kalau nafas kita, kalau kita mulai menyadarkan diri dari bernafas, Allah Akbar. Malu kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas saja. Coba kalau misalkan ketika kita bernafas, ada keresek masuk karena hidung kita gitu. Ketutupan, terbok itu tidak akan merasa nikmat. Jadi nikmat terindah, nikmat terkecil dari nafas. Bahkan ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, sekarang itu ada termasuk pengembangan dari abundant revolution gitu ya, dari hal apa ya ketidakmampuan kita untuk bisa mengurai salah satu latihannya dari nafas. Kalau nafas kita sadar, kalau ibu dan bapak lagi pusing, lagi apa coba, itu ada metodenya namanya sadar nafas syukur. Itu yang saya ceritakan tadi, kita ada buku yang lagi saya susun, yang lagi saya tulis tentang doa tanpa kata-kata. Doa tanpa kata-kata itu adalah nafas kita, Pak Bu. Dalam bernafas kita, ketika kita menyadarkan diri, subhanallah, ya Allah, banyak sekali keindahan, kenikmatan dari hal-hal terkecil. Jadi dari nafas saja sudah kita bisa mengarahkan, dan di dalamnya ada bagaimana cara bernafas yang baik. Dan yang luar biasa ternyata kalau asumsi obrolan kita ini tentang menggabungkan antara dunia dan akhirat, sebenarnya toolsnya adalah dalam cara bernafas kita. Jadi nafas itu bukan hanya keluar masuk udara. Nafas itu adalah mengandung sinar Allah, nur Allah. Allahu nur samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Itu semua problema, semua narasi masalah ketika kita menggabungkan dunia dan akhirat itu salah satunya dari proses nafas kita. Jadi kalau kita mampu dan bisa menyadarkan diri dalam proses bernafas kita, itu keajaiban, keindahan dan kenikmatan yakin akan kita rasakan. Sadar nafas syukur. Kalau kita bisa mensyukuri hal yang ada, hilang keluhan-keluhan kita. Ya Allah, kok susah sekali saya mendapatkan uang ya. Nggak bakalan berani kita mengeluarkan kata-kata itu. Kenapa? Ya Allah, ini belum apa-apanya kita sudah mendapatkan banyak hal. Nah, ketika kita fokus pada rasa kesyukuran dengan sadar yang tadi, maka akan terjadilah the miracle. Ustaz, bagaimana saya mau sabar nyaman? Besok akan ada yang nagih. Iya, besok itu ditagih nggak apa-apa. Tapi yang ini yang belum kita syukurin dulu. Nah, kadang-kadang besarnya kekhawatiran besok harus bayar, besok datang jadwal untuk membayar, kita lupa untuk mensyukuri hal yang
yang ada. Padahal itu sebenarnya jebakan Batman-nya ibu dan bapak. Kalau dalam buku The Power of Syukur itu, saya kasih judul, yang besar menjadi kecil, yang kecil menjadi besar. Yang terlihat menjadi hilang, yang hilang justru jelas. Kita butuh 50 ribu rupiah jelas sekali di depan mata kita. Aduh, anjing habis kena gaduh harta 1 juta. Sementara Allah yang sudah memberikan kenikmatan lebih dari 1 miliar, belum kita syukuri, lupa kita mensyukurinya. Jadi syukurin dulu itu yang ada, maka Allah akan berikan makhrajan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi tambah keyakinan kita pertama tadi apa, bahwa kita ini makhluk jannah, masuk surga, makhluk surgawi. Tempat kita itu nanti di surga. Yang kedua, karena kita orang-orang surga, kita ini harus menjadi orang yang selalu bahagia karena kita orang surga. Nggak boleh kita rupek, nggak boleh kita pusing, nggak boleh kita tidak bahagia. Jadi hidup kita ingin dan harus bahagia. Kemudian yang ketiga, kita ini harus berkelimpangan. Kita ini harus sejahtera. Inna a'tainaka al-kautsar. Al-kautsar itu an-ni'am al-katsir. Kita itu mendapatkan kenikmatan yang besar. Kata Ibnu Katsir ya, penafsiran itu an-ni'am al-katsir. Jadi kita itu orang makhluk surga, kita itu harus bahagia karena kita ada dalam keberlimpahan, keberlimpangan semua ada. Itulah yang disebut dengan abundant. Maka segala perasaan merasa segala ada itu harus kita ini kan. Dalam buku di Rezeki Langit ya, saya kasih kalau nggak salah pembukaannya, nih pengantar penulisnya itu sudah saya masukkan judulnya I Am Kaya. Ini dari pengantarnya, dari pengantarnya saja saya sudah mengarahkan para pembaca dalam buku ini. Ini revolusi pemikiran kita bahwa kita orang kaya. Jadi nggak boleh kita melabelkan bahwa ya Allah abdi mah miskin, ya Allah abdi mah jami alit tempat tugas nomor 30 gitu. Justru harus kita menglabelkan, mari kita labelkan diri kita I am kaya. Saya ini adalah orang kaya. Itu salah satu awal untuk merevolusi keberlimpahan kita, dan arah itu untuk menyambungkan di dunia hasanah dan juga akhiratul hasanah.